warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bella Fitra Ningsi. Di video kali ini saya akan membahas tentang arus kas internasional. Arus kas internasional mengacu pada aliran masuk dan keluar uang dari perusahaan yang beroperasi di pasar internasional. Ini mencakup semua transaksi keuangan yang melibatkan mata uang asing. Memahami arus kas internasional sangat penting bagi manajemen keuangan internasional karena mempengaruhi likuiditas, kesehatan keuangan, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Selanjutnya, neraca arus kas internasional. Neraca arus kas internasional adalah alat yang digunakan untuk menganalisis arus masuk dan keluar dana dari perusahaan yang beroperasi di pasar internasional selama periode waktu tertentu. Ini membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dana dalam berbagai mata uang. Selanjutnya, pentingnya memahami arus kas internasional. Yang pertama, likuiditas. Arus kas internasional mencerminkan ketersediaan dana yang dapat digunakan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Memahami arus kas memungkinkan perusahaan untuk memastikan bahwa mereka memiliki cukup likuiditas untuk membayar utang, membiayai operasi sehari-hari, dan melakukan investasi yang diperlukan. Yang kedua, manajemen risiko. Memahami arus kas internasional memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Manajemen risiko valuta asing yang efektif dapat melindungi perusahaan dari kerugian akibat perubahan nilai tukar yang tidak terduga. Yang ketiga, perencanaan keuangan. Analisis arus kas internasional membantu perusahaan dalam perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Dengan memahami arus kas masa depan, perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat tentang investasi, pembiayaan, dan pengelolaan risiko. Yang keempat, evaluasi kinerja. Arus kas internasional juga digunakan sebagai indikator kinerja keuangan perusahaan di pasar global. Manajer keuangan dan investor menggunakan informasi arus kas untuk mengevaluasi seberapa baik perusahaan menghasilkan uang dan bagaimana dana tersebut digunakan. Yang kelima, keputusan investasi. Perusahaan yang memiliki arus kas yang sehat dapat lebih mudah memanfaatkan peluang investasi di pasar internasional. Memahami arus kas memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi investasi potensial dengan lebih baik dan membuat keputusan yang berbasis pada ketersediaan dana. Yang keenam, pengambilan keputusan yang tepat waktu. Memiliki pemahaman yang baik tentang arus kas internasional memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat waktu. Ini termasuk keputusan tentang pembayaran utang, pengeluaran modal, dan keputusan strategis lainnya yang membutuhkan sumber daya finansial. Selanjutnya, ada pun faktor yang mempengaruhi arus kas internasional. Yang pertama, kondisi ekonomi global. Perubahan kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi arus kas dari penjualan produk atau layanan ke luar negeri. Yang kedua, nilai tukar mata uang. Perubahan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi harga produk, biaya bahan baku, dan juga keuntungan bersih penjualan. Yang ketiga, kondisi politik dan hukum, termasuk perubahan dalam regulasi perdagangan, pajak, dan kebijakan imigrasi. Keempat, risiko pasar. Perubahan dalam harga bahan baku atau minyak dapat mempengaruhi biaya produksi, sementara ketidakstabilan pasar keuangan dapat mempengaruhi nilai investasi perusahaan. Yang kelima, kondisi industri dan persaingan. Perubahan dalam permintaan pelanggan, inovasi produk, dan kebijakan harga pesaing dapat berdampak langsung pada pendapatan dan laba perusahaan. Dan yang terakhir, perubahan teknologi. Perusahaan perlu beradaptasi terhadap perubahan ekonomi untuk tetap bersaing. Ia mungkin memerlukan investasi tambahan dalam penelitian dan pengembangan atau infrastruktur teknologi. Selanjutnya, risiko arus kas internasional.
Risiko arus kas internasional merujuk pada potensi ketidakpastian atau kerugian yang timbul dari pergerakan arus kas dalam transaksi lintas batas. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, risiko nilai tukar atau biasa disebut foreign exchange risk. Perubahan nilai tukar antara mata uang yang berbeda dapat mempengaruhi nilai transaksi ketika arus kas dikonversi dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Yang kedua, risiko pembayaran atau payment risk terkait dengan kemungkinan pihak lain gagal membayar secara penuh atau tepat waktu yang dapat mengganggu arus kas yang diharapkan. Yang ketiga, risiko politik atau political risk. Perubahan dalam kebijakan politik, stabilitas politik, atau konflik di suatu negara dapat mempengaruhi arus kas internasional yang mengganggu operasi bisnis atau mengakibatkan tindakan proteksionis. Yang keempat, risiko likuiditas atau liquidity risk terkait dengan kesulitan dalam mengonversi aset menjadi uang tunai dengan cepat tanpa menimbulkan kerugian, terutama dalam kondisi pasar yang tidak likuid atau adanya kendala regulasi. Yang kelima, risiko suku bunga atau interest rate risk. Perubahan suku bunga di negara-negara yang terlibat dalam transaksi dapat mempengaruhi biaya pinjaman atau pendapatan dari investasi yang pada gilirannya mempengaruhi arus kas. Dan yang terakhir, yang keenam, risiko pengendalian modal atau capital control risk. Kendala atau pembatasan terhadap pergerakan modal lintas batas oleh pemerintah suatu negara dapat mempengaruhi arus kas dan likuiditas. Manajemen risiko arus kas internasional melibatkan penggunaan berbagai strategi seperti lindung nilai atau hedging, diversifikasi mata uang, atau pemilihan mitra bisnis yang stabil dan dapat diandalkan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.